Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Tentunya kalian sudah tahu kan, semalam ada yang ketahuan lewat jalan tol. Yang itu gerombolan ibu-ibu yang suka sekali itu menghina atau menghujat atau memfitnah Pak Jokowi. Dan yang lebih lucunya lagi, mereka terjebak macet. Ini tumben-tumbennya loh, kok bisa jalan tol macet? Apakah ini sebuah kode alam bahwa Tuhan pun tidak merestui mereka? Kok sebegitunya ya, rela menggeruduk atau rela mengganggu aktivitas belajar mengajar di sebuah universitas, itu di UGM. Mana ada orang yang mau atau yang rela demo setiap hari kalau tidak ada keuntungan? Nah, ini ada buktinya nih. Untuk kalian yang tidak percaya bahwa mereka itu ya bukan bayaran, bukan pendemo bayaran, ini ada buktinya. Mereka tertangkap kamera lagi makan-makan bersama sang donatur, yaitu Imam Mahdi mereka. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bertanya. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Inilah wujud asli ternak kelaparan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Demi sekotak nasi, rela mengganggu adik-adik belajar di kampus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak monggo, kemudian kita mungkin menunggu di sini. Kemarin itu sudah dibuka, jadi tidak ada menunjukkan berapa orang. Kedua ini penelitian orang. Kalau dengan punya tuntutan silakan, kartu dari fasilitasi. Nanti tuntutan ini yang masuk sebentar. Ini jalan Bapak. Ya. Dia itu banyak aktivitas. Ya. Bapak sudah datang. Ya. Kalau sudah datang di sini, mohon jangan di jalan. Ini kakeknya siapa sih? Anaknya kemana kira-kira? Kok dibiarkan ini ibu bapaknya kan? Ya. Ada Ganggu orang, astagfirullahaladzim, ya Allah. trotoar yang disiapkan. Oke, jangan di jalan. Jangan di jalan. Mau silakan anggotanya dikondisikan dulu. Atur dulu. Ya. Ini jalan. Ya. Ini jalan. Tidak boleh mengganggu lalu lintas, saya paham. Tidak boleh mengganggu kegiatan. Ya. Siap. Oke, silakan dulu. Karena itu kita nggak ada orasi. Oke, kami hargai itu, tidak ada orasi. Oke. Siap. Bapak, Pak, siapa Pak? Saya Agus. Agus, nanti bila ada orasi bagaimana? Dikasih minum biar nggak haus. Biar nggak haus kasih minum. Bila ada orasi bagaimana Pak? Bapak Kasih minum biar nggak haus. Jangan mudah-mudahan. Kita dialog. Nggak usah. Enggak usah, itu enggak bukan Itu hak Anda. rektorat nanti yang Anda nggak punya hak, Bu. Pak, Yang punya hak cuma Pratikno sama Jokowi aja. Bila ada orasi, bagaimana? Saya diberi jawaban. mudah-mudahan tidak ada. Belum nggak ada. Bila ada, Karena memang itu tidak ada dalam rencana kita untuk ada orasi. Ya. nggak ada ya? Oke. Oke. Komitmen bisa dipegang Pak ya? Oke, terima kasih. Saya Nando, saya anggota sekarang. Saya Nando. Namanya berarti ganti tadi Agus, sekarang Nando. Tadi Agus, sekarang Nando. Oke, silakan ke dia. Siap ya. Oke, selesai ini selesai. Tolong beri jalan bagi lalu lintas. Tolong beri jalan. Tolong beri jalan yuk. Kalau misalnya mau ada yang menyampaikan orasi, silahkan. Memang Karo Sengkuni memang nggak bisa dipegang ngomongannya. Astagfirullahaladzim. Katanya nggak ada orasi. Ini apa ini? Ya Allah. Terima kasih Dr. Roy, Bapak Ibu sekalian saudaraku. Ada yel-yel yang kita harus hafal. Jujurlah Jokowi maknai Jokowi Mik aja nggak ngerestuin Pak. Ya Allah, istighfar Pak. Kalau domain akademik, tugas kita menjelaskan berdasarkan data. Bahwa seseorang yang memang tercatat, yang itu memenuhi prosedur berdasarkan tridharma, berdasarkan dokumen yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wening, memang itu kenyataannya.
di luar itu bukan domain kami, dan spekulasi atas itu semua sebetulnya membuat kita berlarut-larut. Atas dasar itu kami mohon dengan hormat, tadi juga alumni juga, kebetulan 3 yang bertanya itu juga alumni gitu, dan saya percaya pertaruhan kita pada integritas dalam arti publik juga melihat dan publik menyoroti atas itu, dan kami tidak ingin juga berspekulasi lebih jauh. Jadi domain kami itu, dan kami meyakini juga di dalam proses ini kita bisa berdiskusi lebih jauh, lebih dalam, dan kami membuka diri atas itu semua. Dan tentu Universitas Gadjah Mada selalu berpegang teguh pada prinsip integritas itu. Integritas dalam arti kita punya values, nilai, dan Universitas Gadjah Mada ini milik rakyat Indonesia, milik publik, dan kita punya koridor. Ini sebenarnya mereka secara tidak langsung merusak nama baik universitas juga loh, bukan hanya Pak Jokowi saja. Seharusnya pihak UGM harus bisa menuntut mereka. Kami tidak ingin juga diseret lebih jauh pada urusan politik seperti blocking dan seterusnya. Kalaulah memang ada hal-hal yang kita... Kasihan lah ibu bapak adik-adik yang lagi kuliah di sana, yang sudah bayar kuliah mahal-mahal, tapi dirusak dengan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Berbeda pendapat, berbeda pandangan, mohon dengan hormat kita bisa selesaikan dengan ukuran akademik. Dan dasar itu kita punya koridor, dan kami juga terima kasih. Misalnya, kalaulah niatan baik untuk melakukan klarifikasi, kami terbuka itu, tetapi ada otoritas yang juga memang harus dihormati, sehingga ada entah itu peraturan, entah itu etik dan seterusnya, kita harus jaga. Sekali lagi itu poinnya, dan terima kasih untuk Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, wartawan semua. Saya menjelaskan sedikit saja, ini berkaitan dengan teknis, bahwa tadi telah disampaikan oleh Bu WR bahwa seseorang, ya dalam hal ini mahasiswa yang telah terseleksi begitu ya, kemudian masuk mengikuti standar prosedur yang ada di dalam suatu fakultas, dia mulai mendaftar, kemudian membayar registrasi, membayar SPP, kemudian registrasi, kemudian dia mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat di Universitas Gadjah Mada. Setelah itu maka dia layak untuk diberikan ijazah. Nah, dalam konteks Pak Jokowi ini kami juga memiliki dokumen, dan kami bicara berdasarkan dokumen itu bahwa beliau mulai dari registrasi pendaftaran di UGM sampai menempuh pendidikan, mengambil mata kuliah, kemudian dia KKN, ujian skripsi, kemudian itu dipertahankan di depan penguji, dinyatakan lulus. Akibatnya yang bersangkutan akhirnya kita beri dokumen berupa ijazah. Jadi tentu ijazah ini yang memegang, ijazah asli yang memegang adalah Pak Jokowi. Percuma Pak Rektor, mereka nggak percaya Pak. Capek Pak. Ya, jadi kami hanya memegang kopiannya saja. Kalau skripsi asli, karena dalam proses pembuatan skripsi itu ada skripsi yang dikopi menjadi beberapa eksemplar begitu ya, yang ditinggal ke kami ada beberapa, kemudian yang dibawa mahasiswa juga ada. Jadi kami katakan bahwa skripsi yang diserahkan ke kami itu adalah skripsi asli. Kalau ijazah aslinya di mana? Ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Kami tunjukkan tadi juga ya, skripsi. Sehingga nanti kalau ya betul juga sih, nggak mungkin lah universitas nyimpan ijazah asli mahasiswa. Aduh, ya Allah, parah. Ada proses lanjutan, terutama di pengadilan misalkan, kami akan bawa bukti-bukti. Kami tidak bisa melayani satu persatu. Yang akan kita layani adalah yang nantinya sudah masuk ke ranah pengadilan, begitu ya, Bu WR. Mungkin itu tambahan dari saya. Orang tadi itu kapasitas seperti apa? Kami kan harus jelas ketika memberikan dokumen, apalagi ini sudah menjadi polemik ya di ranah publik begitu. Jadi kami bersepakat di UGM bahwa memang kita masukkan nanti ke ranah yang sesuai, ya seperti misalnya pengadilan, gitu ya. Karena di situ kan ranah formal, ya semua orang bisa melihat, mengetahui apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi memang
data itu ada semua di kamu ya. Sebagai seorang yang belajar ilmu budaya, kita juga peneliti, melihat itu menjadi penting. Tidak hanya berdasarkan apa kata orang, tapi kami melihat sendiri dokumen-dokumennya, dan nanti ketika di pengadilan kalau itu dibutuhkan akan kami tunjukkan. Ya seperti itu Mas ya. Memang apa namanya ya, ada usaha ini meminta kami untuk minta macam-macam begitu ya. Tapi kami sudah menunjukkan kok tadi skripsi, karena kan yang memang skripsi ini ya yang diminta untuk tunjukkan, karena kan katanya kesulitan untuk mendapatkan mengakses skripsi tersebut, kami tunjukkan tadi, sudah kami tunjukkan. Sudah ditunjukkan tuh skripsi Pak Jokowi. Dengarkan tuh para ternak. Foto-foto ketika wisuda itu juga sudah kami tunjukkan. Skripsi pembanding. Dan ada juga skripsi pembanding dari teman. Kami tunjukkan satu, meskipun kami teman-temannya itu bawa semua sebetulnya, tadi yang datang itu skripsinya bawa semua gitu ya. Tapi kami tunjukkan satu. Gitu. Ada berapa Prof yang datang teman-teman masyarakat? Oh, ada berapa tadi Pak? Yang datang satu, ada 11 orang. Yang datang ada yang datang dari Lombok, dari Jakarta, dari Aceh ya kalau itu. Orang Jogja. Ya. Sudah pindah sini, dan ada 11 orang laki-laki perempuan yang teman-teman satu angkatan itu tadi juga datang semua di apa namanya, tidak semua di dalam ruang ya. Berarti 11 orang yang dihadirkan itu memang inisiatif dari UGM untuk reach out mereka, atau mereka yang inisiatif model? Mereka datang sendiri ya. Mereka datang sendiri dengan biaya sendiri gitu ya, karena mereka sebetulnya apa namanya ya, concern ya sebagai seorang alumni, kemudian dalam konteks ini kan UGM seperti dijadikan sebagai ladang kontestasi ya, mereka concern, sehingga kemudian mereka datang atas inisiatif sendiri gitu. Saya Sudarsono, Ketua Umum BSJL Barisan Sudarsono Jokowi Lovers Melawan Hoax, pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada Saudara Egy Sujana, Saudara Rismon, Saudara Roy Suryo, Saudari Tifa, dan yang lain, termasuk kepada Situa Bangka Amin Rais, termasuk kepada Rohiki Gerung, termasuk Refli Harun dan sebagainya. Saya sebagai pecinta Jokowi selama ini cukup bersabar terhadap narasi apa yang menurut kami, narasi kalian semua adalah provokatif, merendahkan Bapak Jokowi, bahkan terlalu dalam Anda menyerang pribadi, termasuk masalah ijazah Pak Jokowi. Saya besok tanggal 15 April akan menunggu kalian, akan seperti apa kalian. Dan manakala pernyataan selama ini saudara yang selalu mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi tidak bisa membuktikan, maka saya atas nama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers Melawan Hoax akan melaporkan saudara semua ke Mabes Polri. Negara ini butuh ketenangan untuk membangun. Masyarakat ini butuh ketenangan dalam bernegara dan berbangsa. Tapi apa yang saudara katakan selama ini, apakah kalian atas nama akademisi, intelektual dan sebagainya, tapi pernyataan Anda selalu betul, negara ini harus bersih dari bendalu-bendalu yang tidak berguna dari kemarin. provokatif pada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, saya pecinta Jokowi tidak terima atas pernyataan kalian semua. Saya akan laporkan kalian ke Mabes Polri manakala pernyataan saudara tidak bisa Anda buktikan. Terlibat terlalu banyak, dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Ya enggak? Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama, dengar ini ternak, hanya di situ mainnya, berarti punya penghasilan dia di situ. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya? Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo berarti ada penghasilan ini di sini. Nah, kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Dan harus kebenaran yang kita angkat.
Alhamdulillah Pak Prabowo pulang. Pak, tolong lihat Pak, rakyat sebelah Pak bikin gaduh Pak. Dah, alhamdulillah Pak Prabowo sudah kembali lagi ke tanah air sampai dengan selamat. Duh, pokoknya ya untuk Pak Prabowo, tolong Pak, selama Bapak ke luar negeri, waduh, ternak sebelah bikin gaduh, pun bikin kacau negara kita. Astagfirullahaladzim pokoknya. Dan itu tadi kan, nah tuh kata Ustadz Bakhtiar Nasir. Nah, jadi kita wajar kalau curiga dengan apa itu kelompok atau emak-emak yang seperti tadi yang selalu saja demo setiap hari. Apalagi kalau mereka bekerja, tidak mungkin mereka bisa demo setiap hari. Jadi clear di sini, tidak bisa terbantahkan mereka itu ya. Siapa yang tahu kan mereka adalah pendemo bayaran. Dan ya itu miris sekali kalau itu memang benar. Masa iya hanya karena sekotak nasi, hanya karena sebuah amplop rela mengganggu adik-adik kita yang lagi belajar di sebuah universitas. Dan tadi yang lebih mirisnya lagi, mereka secara tidak langsung sebenarnya merusak citra atau nama baik kampus UGM, bukan hanya Pak Jokowi saja, dan juga itu tanpa disadari kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah menggeruduk atau yang sudah merusak citra kampus UGM. Itu juga mereka sebenarnya merugikan orang tua mahasiswa tersebut yang sudah susah payah mencari nafkah untuk anaknya bisa kuliah atau bisa bikin bangga keluarga lulusan sebuah kampus yang ternama di Indonesia yaitu UGM. Jadi kalian sudah merusak atau sudah mengecewakan atau sudah merugikan orang tua mahasiswa yang sudah susah payah mencari nafkah untuk membiayai anaknya kuliah. Nah, pokoknya saya akhiri, salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu jaga rukun aman persatuan Indonesia, dan tentunya selalu dukung, selalu support pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.